Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ibu Dahliani baik? Alhamdulillah baik, Pak. Wah, kayaknya semangat hari ini. Sebelum kita memulai pelatihan malam ini, marilah kita berdoa. Saya minta Ibu Resti deh pimpin berdoanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran atau pelatihan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Mumpung ini masih semangat ya, jadi sesi ice breaking-nya saya tiadakan dulu. Nanti kalau udah agak mulai mengantuk, Ibu Dahliani baru kita sesi ice breaking-nya ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke. Nah, pada sesi kita malam hari ini, jadi kebetulan kita pelatihannya ini sampai ke malam ya. Jadi pada malam hari ini kita membahas tentang siapa saja sih pemangku kepentingan dalam pembelajaran sekolah ini, dalam pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, itu yang mau kita pelajari, peran dan fungsi pemangku kepentingannya sehingga kita bisa memahaminya. Bukti kita memahaminya gimana? Buktinya nanti kita bisa membuat peta alur pemangku kepentingan. Jadi output terakhirnya itu kita bisa memahami atau bisa membuat bagaimana peta output, memahami output peta pemangku kepentingan untuk pembelajaran di sekolah. Nah, kemarin kan udah dibagi ya modulnya ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ada itu bagian tentang peran dan fungsi pemangku kepentingan ya. Iya, Pak. Coba bisa Pak. Ibu buka dulu. Iya. Iya, ini sedang dibuka. Oke. Udah dapat ya? Sudah, Pak. Oke, nah jadi saya minta Bapak Ibu, Ibu aja ya, nggak ada bapaknya selain saya. Saya minta waktunya 5 menit, kelamaan deh 5 menit, 4 menit setengah untuk membaca judulnya siapa aja yang menjadi pemangku kepentingan dalam pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini yang pemangku kepentingan yang bisa mempengaruhi program-program yang diimplementasikan di sekolah. Oke, 3, 2, 1, saya minta membacanya dulu. Oke, saya rasa udah cukup. Nah, dari bahan bacaan yang sudah Ibu baca tadi, ada nggak sebuah sebuah pertanyaan yang kayaknya perlu ditanyakan nih setelah membaca ini? Mungkin Ibu Dahliani ada pertanyaan? Saya nanya, Pak. Saya nanya. Oke. Apa sih, Pak, perannya orang tua dalam pemangku kepentingan sekolah? Oke, peran orang tua ya. Nah, sebenarnya orang tua ini kalau kita sebut pemangku kepentingan, ya. Tapi apakah dia punya andil terhadap program yang akan diturunkan ke sekolah? Itu saya rasa tidak terlalu punya andil. Jadi kalau bisa saya tampilkan, ini PowerPoint yang udah dibikin. Bentar ya. Ya. Oke. Nah, jadi ini udah ada PowerPoint yang saya buat. Nah, jadi di sini sebenarnya pemangku kepentingan sekolah, pemangku kepentingan pembelajaran sekolah untuk sekolah penggerak itu pada dasarnya secara garis besar itu ada 6. Kemendikbud, Satuan Pendidikan Dasar, Distrik Provinsi, Masyarakat, Kabupaten Kota, dan LPMP. Ya, itu ya. Jadi ada 6. Nah, orang tua fungsinya ada di mana? Sebenarnya orang tua ini fungsinya ada di masyarakat. Jadi orang tua ini ada di dalam masyarakat ini, gitu ya. Ya. Jadi kalau sekolah kita ada di mana? Sekolah yang kita ajar ya ada di satuan pendidikan, gitu ya. Oke, nah di sini ada nih
Kemendikbud, terus fungsi dan perannya sudah dijabarkan satu-satu sesuai modul yang udah kita pelajari tadi ya. Nah, Ya, ini. Pak. Mungkin bisa Bapak Ibu baca dulu sebentar rangkuman yang udah dibikin. Jadi nanti habis ini saya akan coba untuk mengecek sejauh mana Bapak Ibu udah bisa memahami peran dan fungsi pemangku kepentingan di pembelajaran sekolah penggerak. Oke, saya kasih waktu lagi 2 menit ya untuk membacanya. Oke, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Nah, saya mau memberikan sebuah aktivitas untuk mengecek sejauh mana Bapak Ibu bisa memahami atau menganalisis peran pemangku kepentingan di pembelajaran sekolah. Ini saya mau lihat Ibu Resti. Mana ya? Hilang ya dari sini ya Ibu Resti. Halo Bu Resti. Ada kok, Pak. Halo. Halo. Ada, Pak. Masih Ibu setia Resti di ada? sini. Oh iya, oke ya. Masih setia mendengarkan. Saya mau bikin kalau pembelajaran anak-anak itu seperti snowball throwing. Jadi salah satu itu lempar bola ke yang lain lempar bola ke yang lain lempar bola ke yang lain sampai nanti bolanya tuh kembali ke saya gitu ya. Jadi setelah melempar sebuah bola, itu lemparannya akan berupa sebuah pertanyaan tentang peran dan fungsi pemangku kepentingan dalam pembelajaran di sekolah. Oke, saya mulai dari Ibu Dian ya. Saya mau dari Iya, Pak. Ibu Dian. Jadi setelah saya bertanya ke Ibu Dian, nanti setelah Ibu Dian benar menjawab, maka Ibu Dian nanti akan memberi pertanyaan ke Ibu yang lain. Nah, Ibu yang lain akan memberi pertanyaan ke yang lain sampai nanti kalau udah habis semuanya, kan ini cuma ada 4 nih. Nah, yang keempat nanti yang ke 2, 3, yang keempat itu arahkan pertanyaan itu ke saya. Jadi nanti saya akan jawab pertanyaan dari Ibu yang dapat giliran yang terakhir. Paham ya? Paham. Ya. Oke. Paham, Pak. Saya Ntar mulai sinyal dari saya tiba-tiba hilang ini. Aduh. Saya mulai dari Ibu Dian. Ya, makanya ini saya lihat Ibu Resti kok nggak ada. Nah, muncul dan sudah Bu Esti. Sudah. Udah ada. Oke. Oke. Saya mulai dari itu ya, dari Ibu Dian. Iya, Nah, Pak. saya mau tanya, siapakah yang berperan untuk memonitoring dan mengevaluasi mutu sekolah? LPMP mungkin, Pak ya. Oke, benar ya. Jadi LPMP benar, dia salah satu fungsinya adalah melakukan monep terhadap mutu pendidikan atau mutu sekolah. Oke, lanjut Ibu Dian. Kasih pertanyaan ke siapa? Snowballnya saya lempar ke Ibu Resti. Oke, Ibu Resti. Oke, siap. Iya. Gimana? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Banget Bu Esti ini. Pertanyaannya, kalau sosialisasi kepada disdiknya itu kabupaten atau kotanya itu bagaimana? Sosialisasi ya kepada disdik kabupaten Nah, atau kota. Yang bertanggung jawab gitu siapa? Ya, di atas. Yang bertanggung jawab pasti di atas disdik kabupaten, itu disdik provinsi. Oke. Betul? Betul, 100. Oke. Tangan Bu Esti. Oke, terakhir ke Ibu siapa ya? Ke Ibu Dahliani. Iya, siapa lagi ya? Oke, Bu Esti. Oke, Bu Dahliani, gini, siapa penentu kebijakan nasional?
Kemendikbud. Kemendikbud. Betul. Lihat Ibu Dahliani memang sudah Luar menguasai. biasa. Luar biasa. Terakhir Ibu Dahliani ke saya, tapi jangan yang susah. Oke Pak, pelaksanaannya bagaimana itu Pak? Pelaksanaannya, berarti Ya. yang bertanggung jawab terhadap yang melakukan pelaksanaannya. Iya, Ya, yang melakukan pelaksanaan ya berarti sekolahnya ya berarti satuan pendidikan. pendidikan. Oke, benar ya? Iya Pak, benar Pak. Oke, wah, tepuk tangan untuk kita semua ya. Berarti paham berarti ya. Oke. Oke, nah ini yang terakhir. Yang terakhir setelah kita bisa menganalisisnya kan, saya minta kira-kira bisa nggak ibu ini membuatnya dalam bentuk peta. Nah, petanya sudah saya bikin. Saya bikin seperti ini ya petanya. Nah, sebentar. Petanya sudah saya bikin. Sebentar. Petanya sudah saya bikin ini. Oke, ini ya. Nah, ini petanya. Jadi ini perlu Ya. diisi. Ini kelihatan nggak di tempatnya masing-masing ya? Kelihatan Pak. Ini perlu Kelihatan, diisi, Pak. Kelihatan, kelihatan. perlu diisi. Nah, Bapak Ibu silakan gambar. Isiannya yang mana? Isiannya yang ini ya. Nih, di bawahnya ini isiannya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini garis Mencocokkan ya Pak ya. mencocokkan berarti kalau hijau ini Ya. artinya implementasi. Terus yang merah itu kepada siapa harus melaporkannya. Terus ada lagi garis koordinasinya. Oke, saya minta menggambarnya dalam waktu 3 menit ya, digambar dari sekarang. Oke, sudah ya. Kalau sudah saya minta diangkat hasilnya. Minta diangkat dulu hasilnya. Begini, Pak. Ya, sebentar. Saya minta angkat hasilnya punya Bu Resti nih yang paling jelas nih, Kemdikbud, terus LPMP, Disdik. Oke, terus Ibu Dahliani juga sama ya, Kemdikbud di atas LPMP, terus Disdik, oke, kiri kanan. Ibu Dian juga sama ya. Oke, silakan kita cek jawabannya ya. Kita cek Iya, Pak. jawabannya benar. Ya. Oke. Bismillah. 1 ya. Kemendikbud. Benar ya. Ya, Betul. 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 LPMP. LPMP. Ya, jadi dia LPMP. sama Kemdikbud itu saling implementasi dan pelaporannya LPMP ke Kemdikbud ya. Ya, Nah, terus Disdik provinsi ini sebenarnya bisa langsung pelaporannya ke Kemdikbud gitu ya. Jadi dia nggak perlu melaporkan hasilnya ke LPMP. LPMP cukup berkoordinasi dengan Disdik provinsi gitu. Nah, dengan di bawahnya lagi ya Disdik kabupaten kota. Benar, masih benar? ya benar. Oke. Masyarakat, pendidikan. Satuan Mantapnya. Pendidikan Dasar Masyarakat. Dan yang terakhir sebagai stakeholdernya adalah masyarakat. Masyarakat. Sendiri. Oke, benar semua ya. Iya, Pak. Mantap. Oke. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Berarti kalau pertanyaan terakhir nih, silakan jawab. Apa sih sebenarnya keuntungan kita mengetahui peran dan fungsi pemangku kepentingan ini sebenarnya untuk apa sih? Supaya kita tahu Pak apa-apa itu pemangku kepentingan di sekolah kita. Ya, benar ya. Tahu. Oke. Benar. Jadi biar kita tahu siapa saja sih yang berkepentingan dan semuanya itu bisa bersinergi sehingga dapat menghasilkan proses pembelajaran dan output yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional gitu ya. Oke, saya kira materi kita cukup sampai di sini dulu. Mantap sekali ibu-ibu yang luar biasa ya, thank you. Sampai juga kita di sesi terakhir dalam pelatihan ini. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari tadi bisa kita serap dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pelatihan ini, marilah
kita berdoa. Sekarang saya minta Ibu Dian untuk memimpin doa penutup kita. Iya, baik Pak. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri materi kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.